siapa Pak? Saya Doni, Bu. Oh iya, silakan masuk Pak, silakan masuk. Silakan duduk Pak. Makasih, Bu. Baik Pak, silakan duduk. Yang kemarin dengan Pak ini ya Pak ya, Bapak yang menelpon saya siang-siang ya Pak ya. Iya, Bu. Silakan minum Pak, Terima silakan. kasih, Bu. Beda ya, perhatikan. Beda ya, nggak apa-apa minum Pak. Oke, baik. Beda kan? Kalau kita muji peserta, boro-boro dikasih minum, ya beda kan? Jadi berikan mereka dia nyaman. Padahal dia yang menantang asesor kita, ya, bahwa dia mampu mengatakan demikian. Tapi karena kita memberikan kenyamanan, dia seolah-olah dia tidak merasa tertantang. Betul Pak? Betul. Ya gitu ya. Itu alirkan demikian kita. Walaupun siswa kita jangan seperti siswa itu ketakutan. Padahal siswa itu ya peserta kita. Ya, Bu. Oke. Jadi saya berharap besok saya nggak tahu panitia, yang penting ini saya tidak ingin si peserta ini ya asesor sudah memiliki asesi masing-masing. Ya, asesor memiliki asesi masing-masing. Tidak ada namanya asesor punya satu, punya tiga, satu untuk bertiga asesinya. Jadi nyaman mereka semua bekerja. Ya, harus sama-sama ya. Baik. Oke, tadi namanya siapa Pak? Maaf Pak. Dengan Doni Win. Pak, sebentar ya, saya cari. Oh, oke. Pak, boleh saya minjam KTP Bapak? Kenapa saya mengatakan demikian? Memvalidasi peserta yang namanya asesmen, mensertifikasi seseorang, tidak ada ceritanya dok. Sampai sini. Ya. Jadi memastikan bahwa dia adalah peserta yang ingin diuji. Letak KTP, Bu ya. Letak KTP. Kalau namanya peserta apa? Siswa. Kalau siswa Kartu pelajar. Maaf, Bu Rina. Untuk validasi itu bisa selain KTP, misalnya Kan? si pelajar atau si asesi tidak Kan saya memiliki. bilang tergantung kalau si peserta nanti pelajar ya. Jadi kalau yang namanya dia pekerja di lapangan yang ini kan KTP. Dia mengaku bahwa dia dari industri ya KTP kan, bahwa ini adalah identitas yang sah. Sudah ya, jangan ditanya karena saya sedang proses. Oke ya. Jadi tidak terputus ini proses ini. Yang boleh nanya adalah Pak Doni. Sampai sini pemahaman kita? Oke, baik. Dengan Pak Doni. Oke, Pak Doni lahir di Pekanbaru nih. Nomor KTP Pekanbaru, kemudian Pak masih alamat di Jalan Lintas Timur ya Pak ya. Makasih, Bu. Baik. Jadi Bapak masih domisili di sana ya Pak ya. Dengan nomor teleponnya 0005775, betul ya Pak ya? Aktif ini ya Pak? Baik. Kemudian emailnya ini aktif juga ya Pak ya? Baik Pak. Kualifikasi pendidikan magister, oke. Bapak bekerja di instansi. Nah, halo. Karena kita menggunakan ya, karena kita menggunakan jenis bukti L, artinya data pekerjaan boleh sih, boleh. Mungkin dia kerja baru kerja, ya. Itu saya cuma memastikan aja, memberikan informasi ini supaya Bapak dan Ibu tahu. Boleh dia bekerja, dia baru kerja. Tapi kalau dia kerjanya berpengalaman, kita harus rubah ini mapa kita. Sampai sini? Oke, ya. Baik. Iya, oke Bapak. Berarti Bapak kemarin sudah datang ke LSP, artinya Bapak sudah diberikan unit dan skemanya Pak. Sudah, Bu. Oke, skema yang Bapak pilih ini adalah Operator komputer. operator komputer dengan judul unitnya dalam skema ini ada 9. Bapak ambil nomor berapa Pak? Ambil nomor 6 ini ya. Baik. Nomor 6 Bapak mengatakannya Bapak mampu dalam hal operator junior ini ya Pak ya. Baik.
Bapak sudah menandatangani sambil ya nih ya, perhatikan saya, sambil Bapak sudah menandatanganinya ya di kemarin di LSP ya Pak ya. Saya mencoret bahwa ini diterima ya, yang bersangkutan diterima, bukan kapasitasnya orang LSP ya, kapasitasnya kita. Karena apa? Saya betul-betul memastikan bahwa yang bersangkutan siap untuk mengikuti penguji. Jadi oke Pak, jadi saya bekerja nih sambil mencoret. Nah, selesai pekerjaan saya langsung tutup. Kenapa? Supaya ya kita tidak bingung, aduh tadi kerjaan saya di mana, nggak gitu ya. Oke, baik Pak Doni, mohon izin Pak, ini saya terima kasih ya Pak ya, KTP-nya. Pak, kemarin Bapak mengatakan bahwa Bapak sudah membaca skemanya, betul ya Pak ya? Oke, di dalam skema ini Bapak mengambil satu unit, di mana unit ini adalah menggunakan aplikasi berbasis internet, betul ya Pak ya? Dengan kode unitnya adalah J630 PROO.009.02, betul ya Pak ya? Oke, di mana unit ini ada 3 elemen. Setiap elemen ada 3 KUK. Di antaranya elemen yang pertama adalah mengidentifikasi koneksi internet telah tersambung. Betul ya Pak ya? Bapak mengatakan ini di mana kriteria unjuk kerjanya adalah 1.1 alternatif jaringan internet yang tersedia diidentifikasi secara lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di 1.2-nya koneksi internet disambung sesuai dengan jaringan yang tersedia. Di 1.3-nya perangkat komputer dipastikan dapat terhubung ke internet. Bapak mengatakan di elemen 1 ini Bapak mengatakan bahwa Bapak kompeten, betul Pak? Oke, baik. Di elemen 2-nya Pak mengidentifikasi aplikasi berbasis internet. Ya, kriteria unjuk kerjanya adalah 2.1 aplikasi berbasis internet diketahui sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di 2.2-nya fungsi dari aplikasi berbasis internet dijelaskan. Di elemen 2-nya juga Bapak mengatakan kriteria unjuk kerjanya ada 2 ini, Bapak mengatakan kompeten, betul ya Pak ya? Baik. Di elemen 3 menjalankan aplikasi berbasis internet. Di mana kriteria unjuk kerjanya 3.1 panduan pemakaian aplikasi dikuasai. 3.2-nya menu yang ada pada aplikasi diidentifikasi sesuai dengan fungsinya. Di 3.3-nya menu dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di 3.4-nya form yang ada diisi secara lengkap sesuai dengan batasan pengisian. Betul Bapak mengatakan kompeten. Artinya Bapak membaca ini dan Bapak memang menguasainya. Betul Pak? Oke. Baik, siap. Berarti Bapak juga sudah menandatanganinya ya Pak. Oke. Di sini ya saya akan menulis nama saya. Kemudian ada di rekomendasinya adalah asesmen dilanjutkan. Kita coret yang tidak dilanjutkan. Sampai sini pemahaman kita? Siap. Oke ya, lanjut lagi ya. Tanda tangan kita. Ya, tanda tangan. Berarti APL 2 selesai. Oke, karena Bapak kemarin sudah mengatakan sudah membaca skema dan unitnya dan Bapak betul-betul mengatakan kompeten, artinya saya sudah merencanakan pekerjaan ini. Dalam rencana saya Pak, ini rencana juga sudah divalidator Pak ya, rencana saya ini oleh tim validator ya Pak. Di mana rencana saya ini saya tahu Bapak ya, Bapak adalah dari hasil pendidikan, betul Pak? Betul, ikut mengikuti pelatihan ya Pak ya, sambil dicoret, mengatakan iya, betul kata yang bersangkutan. Kemudian tujuan kita adalah sertifikasi ya Pak. Oke, berikutnya Pak, kebetulan pada saat kita melakukan asesmen nanti, kita adalah di mana melakukan pekerjaan ini ya Pak ya, kita melakukannya secara simulasi karena tidak seperti orang bekerja di perusahaan, tapi tidak mengurangi apa yang dikatakan standar. Itu maksud saya. Oke Pak ya, kita centang nih tempat kerja di simulasi.
ya. Kemudian oke, karena kita masih dalam pembelajaran, Pak. Jadi untuk mengumpulkan bukti ya masih terbatas, tidak seperti kita bekerja di perusahaan ya Pak ya. Baik. Hubungan antara kompetensi yang kita lakukan adalah merupakan kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan asesmen ini nanti kita Pak adalah lembaga sertifikasi. Sudah, ini adalah lembaga yang independen, tidak ada intervensi dari kepala sekolah, tidak ada intervensi dari kepala dinas, dan tidak ada juga intervensi saya ketua LSP kepada saya. Sampai sini pemahaman kita Pak? Oke. Jadi yang bertanggung jawab dalam hal kegiatan adalah lembaga sertifikasi. Nah, ya. Dan untuk menanyakan apapun yang berkaitan dengan proses asesmen nanti, Bapak boleh bertanya kepada manajer sertifikasi. Ini yang lebih mengerti tentang apa yang akan kita lakukan nanti. Sampai sini Pak? Oke Pak, baik. Dan tolak ukur yang kita lakukan nanti, karena Bapak mengatakan kemarin Bapak sudah membaca skemanya, membaca unitnya, jadi tolak ukurnya sudah pasti terukur karena standarnya ini sudah Teregistrasi di Departemen Tenaga Kerja Pak ya, dengan nomor SKKNI-nya dengan nomor 056 tahun 2018 ya. Baik. Rencana yang saya katakan kepada Bapak, jadi kemarin saya mengatakan unit ini ada tiga elemen. Setiap elemen pertama ada 3 KUK. Jadi rencana saya setiap KUK saya akan melakukan jenis buktinya L. Kemudian metodenya adalah saya akan melakukan hasil observasi. Jadi kita melakukan observasi. Artinya setiap KUK kita melakukan observasi, kita juga melakukan pertanyaan lisan, gitu ya Pak ya. Bapak sampai sini paham tidak Pak? Kalau L itu berarti lisan Bu ya. Berarti kalau langsung. Berarti kita melakukan observasi ya. Saya menentukan jenis bukti L. Kenapa saya melakukan jenis bukti L? Karena saya tahu Bapak belum memiliki pengalaman Pak ya. Jadi metodenya saya lakukan dengan hasil observasi tadi. Kemudian perangkatnya saya lakukan dengan CL, di mana jenis buktinya adalah L. Sampai sini pemahaman kita Pak? Artinya karena 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 kali kita melakukan observasi, 9 kali kita melakukan pertanyaan lisan. Sampai sini pemahaman kita Pak? Paham Bu. Oke. Jadi itu adalah itu adalah rencana yang saya terapkan dalam melakukan asesmen ini. Oke Pak ya. Baik. Kemudian pada saat kita nanti melakukan proses asesmen Pak, ada satu yang perlu saya ketahui kepada Bapak. Mungkin di dalam hal melakukan kegiatan, entah itu suasananya terlalu panas atau terlalu dingin ya, mungkin atau ya rencana yang saya rencanakan ini menggunakan jenis bukti L lisan, ada nggak kira-kira yang Bapak perlu saya ketahui dari Bapak? Saya nggak bisa terlalu dingin Bu. Nggak bisa terlalu dingin ruangannya, oke. Kemudian saya boleh buat minum nggak Bu? Boleh, Kak, pastinya saya akan usahakan Bapak saya berikan minum. Itu aja Pak. Mungkin ada hal-hal yang lain ya semoga Pak ya pada saat kita melakukan pertanyaan lisan ya, semoga hal-hal ini baik-baik saja kita lakukan. Betul Pak ya? Baik. Oke. Kemudian kebutuhan kontekstualisasi yang selalu yang tidak ada yang coret ya, sambil berarti dikatakan tadi tidak ada katanya ya, tidak ada yang sambil kita kerja, sambil kita nanya, sambil kita mencoretnya ya. Kemudian saran yang diberikan itu ada, kemudian penyesuaian perangkatnya, penyesuaian perangkat asesmen terkait kebutuhan kontekstualisasi saya mengatakan tadi karena kita semoga kita baik-baik, berarti tidak ada ya Pak ya.
kemudian peluang untuk kegiatan asesmen terintegrasi. Maksudnya bagaimana Bu? Gitu. Boleh tanya Pak ya, itu maksud saya. Terintegrasi dengan mencatat setiap perubahan yang diperlukan untuk alat asesmen. Jadi Bapak boleh tanya, maksudnya apa sih Bu? Kita baca kan. Iya, kita baca. Maksudnya apa sih Bu yang tadi yang mau izin Bu yang terintegrasi? Boleh Bapak tanya. Ya, supaya cair suasana. Itu maksudnya ya. Supaya cair. Jadi kalau kita cair juga si master penguji, oh berarti orang ini orang ini melakukan proses asesmen ya, paham. Itu maksudnya ya. Oke, ada yang perlu tanyakan Pak? Oke, sekali lagi saya dalam rencana ini pun ya, manajer sertifikasi kami bertanggung jawab di dalam hal proses asesmen ini. Oke Pak. Kemudian saya yang membuat dan yang memvalidator pun ada orang yang sesama asesor tadi. Oke Pak. Sampai sini MAPA 1 selesai. Tutup lagi. Kalau ACC-nya dia Makanya ada nggak Pak yang bertanyakan? Jadi kita yang mancing. Mungkin ada yang bertanyakan, ada yang hal-hal yang tidak mengerti, silakan diajukan. Gitu, oke? Kemudian baik, di dalam rencana ini pun Pak, saya sudah memetakan ya Pak ya, memetakannya. Nanti kita melakukan proses asesmen ini adalah melakukan proses checklist observasi. Yang tadi saya katakan kita punya KUK 9, jadi 9 kali kita melakukan observasi. Oke Pak? Di mana observasi ini pun saya memappingnya ada tugas praktek, ya. Begitu juga ada pertanyaan mendukung observasi. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan Pak? Pertanyaannya langsung atau tertulis? Ini kalau observasi saya melakukan dengan praktek. Tapi mungkin ada yang perlu tanya lagi. Kemudian ada pertanyaan untuk mendukung observasi. Maksudnya gimana ya Bu? Jadi gini Pak, pertanyaan ini muncul karena saya melihat mungkin pada saat kita melakukan observasi nanti Bapak tuh tidak ada kendala. Bapak tuh sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi saya ingin memastikan bahwa Bapak dalam hal mengerjakan pekerjaan ini, ya, saya akan membuat pertanyaan supaya saya pasti yakin bahwa Bapak adalah melakukan pekerjaan ini kompeten, ya, gitu maksud saya Pak. Ya, apa Pak ya? Pasti ini akan saya tanyakan. Tapi kalau kita bekerjanya dengan sesuai dengan prosedur, nanti pasti ada prosedurnya ya Pak. Bapak memahami prosedurnya, pasti pekerjaan ini akan betul mengerjakannya. Begini Pak ya. Oke. Kemudian saya akan melakukan pertanyaan lisan juga. Jadi dari tadi saya kembali lagi, setiap KUK ada 2 jenis bukti. Jadi 9 KUK jenis bukti L, 9 KUK juga saya akan melakukan dengan DPL Pak ya. Jadi daftar pertanyaan lisan itu sudah saya petakan ya. Kemudian sudah Pak meninjau materi ini juga saya sudah Pak pastikan ini sudah petakan juga ya. Sampai sini untuk pemetaan ada yang perlu tanyakan Pak? Sudah clear. Baik. Oke Pak. Pada saat kita melakukan proses asesmen nanti, ya, sebelum kita melakukan proses asesmen nanti, kita harus ada kesepakatan Pak. Di mana kesepakatan kita ini kita lihat nih persetujuan. Ya, kita lihat persetujuan. Halo, nih lihat, ya, persetujuan. Iya, persetujuan sambil melihat. Jadi enak, bukan sekedar mendengar, tapi lihat apa yang dikerjakan. Ya, di dalam form persetujuan ini karena di dalam proses asesmen ini harus ada kesepakatan antara kita Pak. Ya, di mana persetujuan asesmen ini saya baca nih, lihat nih. Kenapa? Saya baca nih ada tulisannya. Makanya dilihat, sambil dilihat, ya, sambil diperhatikan,
Di dalam persetujuan asesmen ini untuk menjamin bahwa asesi telah diberi arahan secara rinci tentang perencanaan dan proses asesmen. Dalam hal ini betul Pak, saya lakukan itu tadi? Oke. Ya, Bapak jelas skema yang Bapak ambil adalah Junior Office Computer. Betul ya Pak ya? Oke. Di mana asesor saya adalah namanya Rina Simbolon, Bapak sudah tahu. Kemudian bukti yang akan saya kumpulkan adalah nih, nanti sambil kerja buktinya apa? Observasi langsung. Nanti dicetak. Nanti pada saat kita kerja ya. Ya. Observasi langsung. Kemudian berikutnya hasil tes lisan. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak ya, kita akan melakukan proses asesmen. Semoga kita ada kesepakatan Pak ya. Kira-kira hari apa yang bisa kita lakukan ini Pak? Boleh hari ini Bapak mengatakan? Hari ini aja Bu, nggak apa-apa. Hari ini? Ya. Jadi Bapak sudah siap? Siap. Oke, baik. Berarti hari ini tanggal 22 ya Pak ya. Tanggal 22 sambil ditulis ya. Kemudian waktunya kita mulai Bapak tadi. Oke, waktunya berarti saya perkirakan 1 jam ke depan ya Pak ya. Berarti jam 11. TUK-nya adalah seolah-olah di Hotel Uraya. Ya. Baik. Oke. Ini asesi dan asesi dibaca karena kita sudah punya kesepakatan Pak. Ya, hari, waktu dan tempat kita sudah ada kesepakatannya untuk melakukan asesmen. Silakan Bapak baca asesinya Pak. Asesi dan asesinya itu tulis. Suaranya harus keras. Harus keras Pak. Bahwa saya sudah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur banding dari asesor. Saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk pengembangan profesional dan diakses oleh orang lain. Harusnya Bapak suaranya kencang jadi mereka tahu. Oke, Pak ya. Oke. Bahwa saya sudah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur dibanding oleh asesor. Saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Oke. Baik Pak. Karena Bapak sudah mengatakan asesi Bapak sudah mendapatkan penjelasan, saya juga sebagai asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Jadi karena kita sudah ada kesepakatan, silakan tanda tangan Pak. Ya, print memory ya. Ya, saya lakukan. Ya, jangan ditanya. Ya, lihat ini. Oke. Jadi terputus pertanyaan itu. Oke, Pak ya. Baik. Kemudian ada karena kita akan melakukan proses asesmen Pak ya, kita akan melakukan proses asesmen nanti sebentar 1 jam ke depan. Ada hal-hal yang perlu Bapak ketahui di mana ada pom banding ya. Bapak silahkan baca, dulu, cermati dulu ini pom ini. Saya bisa memberikan informasi kalau Bapak sudah membacanya. Maksudnya apa sih Bu ya ini? Ini maksudnya buat apa Bu? Banding asesmen. Oke, Pak. Di dalam hal proses asesmen ada pom banding. Maksudnya gini Pak. Pada saat kita melakukan proses asesmen, ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak terima dari saya. Ya. Bapak, di mana tidak selalu harus Bapak belum kompeten Bapak melakukan banding, enggak. Ya, mungkin Bapak kompeten tapi Bapak belum puas apa yang saya nilai, atau ya yang ketiga, atau karena Bapak tidak nyaman saya berikan, Bapak boleh banding. Inilah yang akan mengantarkan Bapak melakukan banding. Tapi ini mintanya Bapak di LSP. Artinya ini adanya di LSP. Artinya pekerjaan ini saya harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada Bapak. Oke Pak? Oke ya. Nah, proses
pra asesmen sudah selesai. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi, Pak? Sampai di sini, oke. Kalau gitu ya. Ya, kalau begitu Pak, Bapak boleh istirahat. Nanti saya mempersiapkan ya apa yang akan kita kerjakan. Silahkan Bapak meninggalkan ruangan. Saya akan mengantar Bapak. Pak, ya silahkan Pak. Bapak boleh bawa minumnya Pak. Sebelah sana itu Pak. Bapak lurus ke depan ada kantin. Silahkan Pak ya. Nanti saya panggil lagi sebentar lagi Pak ya. Baik. Oke, sampai sini ada yang tanyakan. Apa yang ditanyakan? Bu, pertanyaan Bu, persyaratan perlu ditanya di pra-asesmen Kan bukan pekerjaan saya persyaratan. Oh, Pekerjaannya TUK. oh, Kan berarti dia sudah dia sudah syarat-syaratnya udah lengkap, makanya dia karena dia punya syarat ini dia akan berikan skema dengan Oh, unit sebelum tadi. syarat itu Iya, lengkap. betul. Oke. Oke, Bu. Ya. Untuk pas lagi wawancara itu kita menanyakan nggak hari, tanggal, dan tempat. Kan dari tadi. Iya. Tempatnya itu ya, itu wajib ya. Dari tadi udah saya ngomong. Ya, jelas sekali mereka. Dia baca lagi. Iya. Ya, saya nggak bertele-tele. Apa yang Bapak tanyakan? Terkait format A4. Ah, keempat. Terus kenapa? Itu yang Tadi kan yang duluan yang tujuan bandingnya ini Bu, di pertanyaan Cepi Bu, bahwa saya sudah mendapatkan penjelasan keadaan prosedur banding oleh asesor. Terus Kemudian sudah ditandatangani baru diinfokan. Apakah yang ini mana? Yang dibanding? Oh, emang apa? Yang POM 4 kenapa? Nah, kalau, AK4 persetujuan kenapa tadi dibilang? kalau saya lihat di sini Bu, ditandatangani dulu baru dijelaskan yang pembanding asesmennya Bu. Pak, kan banding itu untuk menguntungkan si peserta, nggak ngejebak saya, betul? Ya, kita akan proses, semoga kita baik-baik melakukan asesmen. Kesepakatan sudah saya sepakati. Kapan kita? Oh iya Pak, perlu Bapak ketahui ada satu POM yang perlu Bapak ketahui ini. Ya, semoga ini tidak Bapak lakukan. Tadi saya bilang gitu juga, betul? Ya. Nah, maksudnya Bu, begini Pak. Mungkin Bapak ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat melakukan proses asesmen, ya. Bapak bisa melakukan banding ini. Contohnya Bu, tadi juga ditanyakan. Contohnya, Bapak mungkin tidak berkenan pada saat melakukan proses asesmen pertama. Yang kedua, Bapak merasa kompeten, tapi saya menilainya kompeten, tapi Bapak nggak puas. Saya nggak yakin bahwa saya itu belum kompeten karena saya masih ada yang perlu saya harus gali. Merasa tidak nyaman. Jadi bukan nggak kompeten aja dia mengingin banding. Dia ngerasa kompeten juga, dia kayaknya enggak deh, kayaknya masih kurang puas gue melakukan asesmen ini. Boleh dia banding dengan catatan dia banding ini dia bayar berapa kali dia memberikan asesmen, misalnya 3 juta melakukan asesmen, dia bayar 3 juta lagi kepada LSP. Gue mau banding sama Bu Rina. Nah, kalau dia kalah ya udah urusannya dia. Apa yang kurang, gimana ininya, semua selesai kok saya lakukan. Melakukan ini enggak Pak? Saya dikonfirmasi dengan LSP dan beliau. Iya, dengan beliau dasarnya SOP, dasarnya apa yang tadi perangkat tadi. Sampai sini kita lanjut lagi. Dah ya, kita lanjut lagi ya. Kak, tanggal itu kan biasanya kita Pak, saya kan bilang tanggal itu kesepakatan kita. Hari ini boleh, besok boleh, bulan depan boleh, tahun depan boleh. kalau kita yang mengarahkan kira-kira boleh nggak? Ya tergantung. Saya setuju nggak? Kan kesepakatan tadi. Mau tahun depan juga boleh. Tergantung. Jika pas hari itu dia kecelakaan atau gimana? Ya kalau itu kan di luar dugaan Bu. Ya, berarti diulang Siapa lagi. sih yang mau yang itu? Diulang lagi. Kan nggak ada masalah saya melakukan ini. Kemudian Ya. yang kalau dia cacat, misalnya gagu, berarti di sini ya Bu ya, ditentukan. Ya kan kita kan tadi saya udah mengkonfirmasi, Pak ada nggak kira-kira hal-hal yang di luar dugaan kita? Yes, Mungkin suasana ini
Bu saya AC ini ya. Jadi Iya. pertanyaan itu semua sudah saya informasikan tadi. Betul ya? Iya. Oke, yuk Pak, yuk lagi yuk. Datang lagi sama saya. Seolah-olah saya sudah melakukan saya sudah persiapkan. Jadi nanti semua melakukan ini ya. Ya. Iya. Jangan banyak yang nanyanya juga tapi kerjanya nggak jelas, ini yang saya ini. Ya. Oke. Diperhatikan saya tadi mengalirkannya semua informasi jelas. Ya, yang ditanya itu lagi. Itu yang bikin ini saya. Ya. Jadi tidak maksimal saya mengerjakannya. Beda dengan yang tidak saya katakan tadi. Oke? Baik, yuk Pak Doni lagi. Izin Bu, Ya. tadi saya sudah menunggu 1 Oh, jam. maaf ya Pak. Ya. Iya, siap Pak. Baik. Silakan masuk Pak, silakan Terima masuk. kasih. Oke. Pak, kita akan melakukan proses asesmen ya Pak ya. Iya, Bu. Gimana tadi Pak sudah Wah, ruangannya istirahatnya? sangat nyaman sekali. Oh, kasihnya lumayan ya Pak ya. Iya, Baik. Makanannya enak. Oke. Murah banget Bu. Siap Pak, siap. Tadi yang penting Bapak nyaman sudah fresh, kita akan melakukan proses asesmen, betul Pak? Baik. Oke. Pak, kita kan akan melakukan proses asesmen ini, namanya aja saja asesmen. Jadi yang kita pertama kali lakukan adalah observasi gitu ya Pak ya. Namanya saja asesmen. Keterampilan yang kita lakukan kan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Yuk kita lihat di sini deh Pak. Di sini saya punya ruangan labnya. Ini Pak, ini ruangan labnya nih Pak ya. Di sini ruangan labnya. Oke, di sini tempat peralatannya, lihat Pak. Iya, Bu. Dicek Pak, mungkin alat-alat ini ada yang kurang Oke. yang Bapak lihat. Baik Bu, saya coba cek dulu. Baik Pak. Oke Bu, sudah. Kemudian di sana perlengkapannya Pak Baik. ya. Iya, Bu. Mungkin ada yang kurang juga, dicek lagi silakan. Iya. Oke, kalau sudah, oke Pak ya. Sudah memenuhi standar Pak? Sudah apa yang Bapak inginkan? Sudah sesuai? Sudah. Baik, silakan Pak duduk. Terima kasih. Oke, jadi itu adalah proses asesmen. Kita bekerja tergantung di mana dia ada di bengkel, ada di lab, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan asesmen di hotel. Kenapa? Ada TUK sewaktu. Dengan catatan tidak mengurangi apapun kebutuhan alat dan perlengkapan untuk standar tersebut. Sampai sini? Oke. Izin boleh tanya Bu? Iya. Besok ketika kita Kan sekarang kita lakukan. Bukan, maksud saya yang ketika besok kita yang praktekin ke ke master. Tanggung jawab peserta, tanggung jawab Bapak Ibu. Alat apa yang dibutuhkan oleh standarnya, ya Kita Bapak siapin. tanggung jawab, bukan untuk panitia. Oh. Sampai sini? Ya, bukan panitia, bukan tanggung jawab panitia. Bapak butuh gelas, butuh apa, bukan tanggung jawab panitia. Siap, siap. Tanggung jawab Bapak, standar Bapak mengatakan itu. Sampai sini? Ya. Kayak di otomotif itu kan kami ada beberapa elemen di dalamnya. Kayak misalnya rem, kami rem itu perlu karbit, terus perlu mobil, perlu engine stand gitu kan. Itu bagaimana nanti? Ibu ya, Ibu ini diparkir aja. Oh, kayak Simulasi. Parkir aja Ibu. kayak untuk kegi, kayak untuk toolboxnya. Nah, Ibu bawa tanggung jawab. Untung yang kita yang gampang-gampang. Foto, Nanti dibawa pulang, Pak. Nanti buat ini Kalau pulang. perikanan gimana? Gimana cara? Bawa ikan jadi. Saya di lahan, Pak. Sudah? Bawa sawah, Pak. Sudah ya? Oke, perhatikan. Traktor. Siap. Saya mau. Kita bisa mulai lagi? Ya, bisa. Kita bisa mulai lagi? Iya Bu. Oke, diperhatikan. Pak, kita kan akan melakukan observasi tadi ya. Dan, waduh, mana dia ini? Ya, lakukan observasi. Silakan dibaca. Ini soalnya kagak ada nih. Oh ada, mana? SOP-nya nggak ada deh. Singkat. Hah? Ya, oke. Ya. Ya, paling nanti dikasih SOP-nya yang lebih ditambah lagi ya. Nah, ya, ini udah bener nih pertanyaannya. Nih lihat nih, ini bener nih instruksinya. Dia suruh apa yang dikerjakan. Ya, perhatikan. Hubungkan komputer dengan laptop ke salah satu wifi. Ini bener apa yang dikatakan nih. Halo, perhatikan. Ini skenarionya adalah untuk mencapai sertifikasi junior officer pada operator. Halo, ya.
Anda sebagai tenaga operator muda diminta untuk menggunakan aplikasi berbasis internet. Ya. Nah, di mana Anda mengidentifikasi alternatif jaringan internet yang tersedia secara lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di elemen 1 dia lihat mana yang relevan dalam hal akan melakukan pekerjaan itu. Betul? Betul. Ya, oke. Kemudian dia memastikan perangkat komputer dapat terhubung ke internet, mengetahui aplikasi berbasis internet sesuai dengan kebutuhan pengguna, menjelaskan fungsi dari aplikasi berbasis internet tersebut, menguasai panduan penilaian pemakaian aplikasi. Jadi dia tuh runtun pekerjaannya. Pertanyaannya pun jelas. Ya. Langkah-langkah kerjanya adalah mengidentifikasi koneksi, ini elemennya 3. Ya, mengidentifikasi koneksi internet telah tersambung. Kemudian mengidentifikasi aplikasi berbasis internet. Menjalankan aplikasi berbasis internet. SOP-nya dia sudah buatkan, tapi Pak Jul, namanya SOP harus tersendiri. Sampai sini pemahaman Bapak Ibu? Ya, tidak boleh masuk di dalam perangkat. Pak Jul, ini tidak boleh ditambahkan format. Ya, form ini tidak boleh ditambahkan formatnya. Dilampirkan. Ya, melampirkan format silahkan, tapi menambahkan apa isi format ini nanti semua orang niru lagi kayak gini. Tidak boleh ya sih. Itu ya. Yang saya katakan standarnya BNSP tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Tapi namanya skenario itu adalah pekerjaannya. Oke ya. Clear kita ya. Kemudian ini pekerjaannya jelas nih Pak Jul buat. Ya. Nah, instruksi yang harus dikerjakan adalah 1. Hubungkan komputer atau laptop Anda ke salah satu wifi atau akses internet yang tersedia. Jadi pekerjaannya dia itu dengan skenario yang tadi dia tahu. Kemudian pastikan komputer atau laptop terhubung ke akses dengan baik. Buka website aplikasi untuk media sosial yaitu www Facebook misalnya. Itu pekerjaan media sosial ininya dia. Ya. Koneksi. Oke ya. Sudah ya semuanya? Jangan tahu. Oke. Berarti baik Pak. Ini adalah Bapak baca silakan, perhatikan saya. Ya, Pak silakan baca. Bapak harus baca jelas karena pada saat Bapak melakukan pekerjaan nanti, Bapak tidak boleh bertanya kepada saya. Tuh, ya. Bapak lihat ini SOP-nya. Ya, ini ada SOP-nya, ini adalah pekerjaannya. Sampai sini apa yang akan Bapak kerjakan sudah paham, Pak? Ini koneksi internetnya sudah ada kan Bu? Pasti dong Pak. Jadi apa yang dikatakan standar sudah pasti itu kami menyediakannya. Oke Pak? Baik, kalau saya nggak bisa menyelesaikan dalam waktu 60 menit Bu misalnya, apakah ada extend untuk waktu yang disiapkan atau tidak? Durasi yang namanya durasi itu adalah prosedur. Tapi yang namanya assessment ya, dia yang penting KUK demi KUK apa yang diperintahkan tercapai dia melakukannya. Beda 1 KUK 2 KUK dia nggak kerjakan tapi dia melakukannya lebih dari 60 menit beda. Ya pasti dia akan, kita tidak boleh waktunya sudah habis, nggak boleh membatasi demikian. Ini hanya prosedur ya. Tapi kalau namanya orang ujian 60 menit selesai, boleh mengatakan demikian. Kita harus punya toleransi. Bagaimana menggali dia supaya ya teruji dia keterampilannya itu. Sampai sini? Ya, baik. Sudah pemahaman kita sudah Pak? Oh, baik. Oke, silakan kerjakan Pak. Seolah-olah saya pre-memory. Sampai sini? Ya, tapi perhatikan saya, dia sedang mengerjakan seolah-olah, ya.
saya ada di belakangnya yang bersangkutan. Oh, dia mengerjakan KUK 1. Oh, boleh kita berdiri. Oh, memang harus. Oh, memang kita Harus dilihat sampingnya. Ya harus. Kalau misalnya Bu, di pra-asesmen dia bilang, saya kalau lagi kerja nggak bisa diamatin oleh orang lain, nah, itu gimana? Artinya Kita minta kan proses di asesmen, nggak ada minta di ceritanya, nggak ada. sertifikasi. Ya, nggak usah aja diuji. Iya, Ya, Pulang aja lah. ya pulang aja. Berarti kita berhak gitu ya nolaknya Bu ya? Hah? Kalau dia punya batasan seperti itu, berarti kita berhak menolak. Oh iya Pak, Bapak kan mau diuji. Apa yang saya lihat kalau dalam hal melakukan observasi Bapak? Iya. Gitu kan? Oke. Seolah-olah pre-memory sudah dilakukan, oke? Baik. Sudah selesai. Oke, siap Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak ya. Kita tutup lagi. Ya, kita tutup lagi. Gimana Pak tadi pekerjaannya? Sudah Bu, saya sudah dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang ada di Pak, boleh kita di sini atau di mana Pak? Kan di sini nyaman Pak ya duduk ya. Nyaman, Bu. Baik. Nah ini loh, saya menanyakan dia supaya dia tidak merasa takut apalagi yang bertanya gitu ya. Oke, kita nyaman kita di sini Pak ya. Nyaman. Ada yang perlu saya tanyakan Pak. Iya, Bu. Boleh Pak? Boleh Bu? Boleh, Kan? Oke. Nah, tadi Bapak mengerjakannya, Bapak sudah mengerjakannya. Ada satu yang perlu saya tanyakan Pak. Ya. Jika terjadi kesalahan pada saat mengidentifikasi alternatif jaringan internet tidak tersedia secara lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Apa yang jelaskan bagaimana Anda mengatasinya? Saya akan cek dulu apakah perangkatnya terhubung ke internet atau tidak. Kalau tidak, saya akan cek bagaimana saya bisa mencari jaringan lain. Kalau ada berarti nggak bisa saya lakukan karena itu berhubungan dengan internet. Perhatikan ya, kalau orang yang memang dia kuasai, dia pasti bisa menjawab. Apapun masalah yang tadi yang dibilang tuh, ini masalah yang tidak dia duga, tapi dia bisa menjawab karena dia menguasai pekerjaan itu. Sampai sini? Iya. Oke ya, berarti pre-memory lagi. Ya, oke Pak, observasi sudah kita lakukan. Baik. Ada satu lagi jenis bukti ya Pak ya. Iya, Bu. Jenis bukti observasi sudah kita lakukan. Satu jenis bukti lagi adalah pertanyaan, tapi saya sudah membuatnya dengan pertanyaan lisan ya Pak ya. Karena supaya Bapak lebih nyaman lagi, dari tadi udah capek Bapak mengerjakan. Betul Pak ya? Benar sekali. Oke. Pre-memory. Ya, saya akan misalnya apa yang dimaksud dengan koneksi internet. Ya. Jadi Bapak bla 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 katanya, "Dah, saya pre-memory melakukan ini." Betul Pak? Ya, saya nggak akan melakukan begitu juga Bapak dan Ibu nanti. Karena kita sebagai proses, yang penting proses asesmen ini. Kita Bapak sebagai asesi, Bapak juga sebagai asesor. Ya, supaya sama-sama kita merasakan bagaimana sebagai asesor, bagaimana sebagai asesi. Nanti saya akan pandu bagaimana cara ngisinya kalau sudah selesai. Mau? Oke, ya. Baik, Pak, proses asesmen sudah kita lakukan. Boleh Bapak istirahat lagi Pak, karena Bapak sudah menguras tenaga Bapak tadi mengerjakannya ya Pak ya. Baik, Pak boleh meninggalkan ruangan sementara saya akan menata apapun tadi, memverifikasi pekerjaan apapun yang Bapak kerjakan tadi. Oke Pak ya, silakan Pak. Bapak ada di ruangan tamu ini atau Bapak mau kembali ke tempat kantin, silakan Pak ya. Nanti kalau ada apa sudah selesai akan saya panggil ya Pak. Nanti kita pikirkan ya. Seolah-olah pre-memory saya kerjakan, ya Pak ya. Yap. Seolah-olah pre-memory sudah saya kerjakan. Saya panggil lagi Pak Doni, ya. Pak Doni, silakan masuk yuk. Saya sudah izin Pak. Aduh, kebetulan saya. Ya, baik Pak. Saya boleh duduk Bu? Boleh Pak, boleh. Pak, gimana tadi mengerjakannya Pak? Ada beberapa yang mungkin sulit saya kerjakan, tapi saya Bisa mengatasinya. Baik. Bapak pasti meyakini bahwa Bapak mampu melakukan semaksimal mungkin ya Pak ya.
Oke, baik Pak. Bapak boleh menandatangani Pak. Jadi saya cuma nyuruh tanda tangan aja dia, ya. Bring memori, saya suruh dia tanda tangan, saya suruh tanda tangan. Oke. Sebelum saya menandatangani, mohon izin Pak. Sebelum Bapak saya suruh menandatangani, ya. Ada form yang perlu Bapak ketahui, ya. Ini adalah form ini tidak mengurangi apa yang akan saya berikan kepada Bapak, ya. Apa yang saya sudah verifikasi pekerjaan Bapak tadi. Silakan Pak. Ini adalah form terakhir umpan balik, ya. Silakan Pak. Oke. Jadi Bapak sudah memberikan umpan balik ya Pak, ya. Baik Pak. Artinya pekerjaan yang proses asesmen ini sudah kita lakukan, ya. Dari pagi sampai sore lumayan cukup melelahkan ya Pak, ya. Baik Pak, dari hasil pekerjaan Bapak ini saya sudah memverifikasi. Selamat ya Pak, ya. Saya merekomendasikan Bapak. Semoga rekomendasi saya, halo diperhatikan saya, ya. Jadi bilangnya begitu, bukannya kompeten, ya. Ya, bukannya kompeten, nggak boleh bilang kompeten. Karena nanti hasil ini akan dicek ulang oleh tim verifikasi di LSP. Jadi saya mengatakan selamat ya Pak, dari hasil yang saya sudah verifikasi pekerjaan kita tadi, saya memberikan rekomendasi kepada Bapak. Semoga rekomendasi yang saya berikan kepada Bapak rekomendasi di LSP. Baik Bu, terima kasih. Berarti saya boleh meninggalkan, ya gitu Bapak bilang. Jadi saya bisa meninggalkan. Boleh Pak, silakan. Sukses ya Pak, ya. Semoga awal daripada pekerjaan yang Bapak lakukan ini, ya, ini membuat Bapak lebih lagi bersemangat mengerjakan apapun pekerjaan itu. Terima kasih. Baik Pak. Nah begitu Pak, ya sudah. Itu yang dinilai oleh master penguji. Ya, nggak bunyi habis kita. Ya. Ini sudah saya siapkan. Ini kita sudah siap. Nih dengerin nih. Jadi bukan prosesnya aja lagi nih. Ini sudah saya siapkan. Kita udah siapkan. Saya udah antarkan. Oke. Nanti ditanya lagi knowledge yang kita pelajari. Entah itu lisan, entah itu ya, entah itu tulisan. Nanti ada lagi ini, entah itu sesudah melakukan observasi, entah itu sebelumnya, ya. Jadi dipersiapkan semuanya. Kami hanya mengantarkan Bapak dan Ibu menjadi calon asesor yang melakukan itu, mengatakan Bapak dan Ibu asesor master penguji. Syaratnya Bapak mengikuti pelatihan 4 hari. Buktinya kita diberikan sertifikat. Biar kita. Yang kedua, ya, semua dokumen merah, kuning, biru, hijau dan biru, ya, tanpa ada validasi dari kami berdua, Bapak tidak akan pernah bisa diuji. Dianggap Bapak BK. Sampai sini. Makanya apapun pekerjaan dikerjakan yang pertama. Yang kedua lagi, master penguji, di sini nggak ada tanggalnya, di sini kita ngomong bicara nggak bunyi, di sini kita ini lalai. Semua itu ketelitian, kerapihan, kebersihan dinilai oleh master penguji. Kami hanya mengantarkan Bapak dan Ibu layak untuk menjadi seorang asesor. Itu sebabnya maksimalkan kami ada di sini. Ini saya. Ya. Saya akan mau ngecek kalau mau yang dicek. Kalau nggak mau nggak ada masalah. Ya. Nah, saya akan mengecek pekerjaan Bapak. Kami di sini akan mau mengecek pekerjaan Bapak. Kalau memang belum betul, nggak akan pernah kami mau merekomendasikan. Sampai sini, ya. Yuk kita lakukan pekerjaan kita yang berikutnya. Silakan yang duduk di sini boleh.